Pemirsa, kembali lagi di Speak Up France, tepatnya di segmen terakhir kita akan kembali berbincang. Saya ke Pak Thomas dulu nih terkait dengan korban dari kejadian kriminal ini. Salah satunya adalah mahasiswa yang notabene berada di dalam kos. Kemudian di Pulau Mas, Jakarta Timur, mereka sedang berada di rumah. Dan kemudian untuk taruna ini mereka ada di sekolah. Ini merupakan tempat-tempat yang seharusnya membuat mereka merasa aman karena ini adalah tempat mereka tinggal dan tempat mereka menuntut pendidikan gitu. Tanggapan Anda, kenapa sampai tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat atau zona aman bagi mereka ini justru menjadi tempat atau lokasi di mana mereka merenggut nyawa? Ya, yang pertama kita lihat kekerasan itu kan terjadi dari hubungan-hubungan yang terdekat ya. Bisa pacar, bisa bapak ke anak dan sebaliknya. Itu yang pertama dari ucapan. Ya. Ucapan itu kan bisa menimbulkan sakit hati dan sebagainya. Nah, di dalam lembaga pendidikan pun ada struktur-struktur sosial yang ini, dan itu juga terjadi penguasaan ya, bisa suami menguasai istri ya, makanya ada, tapi sebaliknya juga ada istri yang menguasai suami ya, karena Napoleon pernah mengatakan jenderal yang sesungguhnya adalah istri jenderal. Nah, itu bisa terjadi juga secara politis tingkat lokal, itu yang berkuasa istrinya. Nah, di tempat-tempat yang lain. Nah, tapi itu yang terjadi sebenarnya penguasaan ya, penguasaan ini, dan itu kekerasan itu kalau kita mau jujur itu dari awal adalah adanya dari seorang psikologi sosial, Fromm, dia mengatakan ciri manusia yang paling bisa dideteksi itu adalah dalam hubungan seksual ya. Nah, ini dia menemukan seorang bangsawan Prancis ya, yang ini punya kebiasaan sadis. Itu dari nama dia Marquis de Sade ya. Dia ingin menyakiti lawan jenisnya perempuan ya. Baik. Nah, ini kemudian berkembang, teori-teori itu menjadi teori sosial, bahwa ada penguasaan baik yang dikuasai itu oleh yang menguasai, atau juga perempuan dikuasai oleh laki-laki gitu. Jadi, balik lagi ke isu gender begitu. Tapi jika kita lihat begitu dalam kasus ini, ternyata yang menjadi korban ini tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki, dan ini bahkan sampai satu keluarga yang ada di zona yang seharusnya mereka merasa aman seperti di dalam rumah dan juga di sekolah. Kalau Mbak Devi melihatnya seperti apa? Ya, kita pilih-pilih jenis kejahatannya. Tapi secara umum ada adagium yang mengatakan justru tempat yang paling aman itu justru adalah tempat yang paling berbahaya. Nah, dalam konteks misalnya kejahatan seksual, berdasarkan studi di mana-mana, di banyak negara, 93% kejadian itu justru dilakukan oleh orang yang dikenal. Dan ini juga hampir mirip untuk kejadian-kejadian lainnya, misalnya kejahatan-kejahatan lainnya, kecuali misalnya perampokan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu disadari, cara pandang ini, karena tadi persepsi masyarakat, mitosnya adalah kejahatan itu di tempat-tempat yang kelihatannya kumuh, kusam, dan tidak terawat misalnya. Nah, pemahaman ini yang harusnya dibongkar agar masyarakat bisa lebih waspada terhadap kejadian-kejadian tersebut. Nah, oleh karenanya cara media seperti ini mengangkat, saya sangat apresiasi, karena misalnya di UK, di Inggris, dengan media terus-menerus mengangkat peristiwa-peristiwa ini, walaupun di sisi lain itu bisa juga tanda kutip menambah kekhawatiran, kecemasan, tapi 17% paling tidak dalam konteks kejahatan seksual, 17% ada kesuksesan untuk bisa memastikan para pelaku kejahatan seksual itu dihukum setinggi-tingginya misalnya. Nah, tinggal bagaimana caranya kemudian kita secara kompak semua elemen bangsa untuk bisa bersama-sama saling mengingatkan, saling menyadarkan dengan caranya masing-masing, termasuk media dengan menghadirkan para pengamat, tokoh yang bisa memberikan pencerahan agar masyarakat bisa banyak belajar dari kejadian ada, bukan hanya sekedar cemas dan takut. Baik, jika kita lihat di sini ternyata banyak sekali isu serius begitu ya yang ada di masyarakat saat ini, terutama di bidang kriminal dan juga antisipasi dari kejahatan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Anda? Oleh pemerintah, tadi kan Mbak Desi mengatakan kita punya pengalaman sentralistik ya, semua orang ke Jakarta. Sekarang kita ada otonomi daerah ya. Jadi kalau otonomi daerah tidak berhasil, orang tetap saja akan pergi ke Jakarta, dan Jakarta masalahnya yang kita bicarakan tadi akan makin bertambah. Nah, ini jadi bagaimana kita memberdayakan otonomi daerah dan mengawasi mereka ya, karena seringkali juga gambaran Jakarta waktu dulu itu diambil ke daerah yang ini. Baik, otonomi daerah ini kaitannya dengan pemerataan ekonomi begitu ya, di setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga masyarakatnya ini tidak harus ke Jakarta. Lalu yang harus dilakukan oleh masyarakatnya seperti apa, Mbak Devi?
kita harus ingat masyarakat kita punya kearifan lokal di masa lalu seperti kegiatan-kegiatan yang guyup, entah itu PKK, Siskamling dan sebagainya. Sebaiknya itu sekarang mulai digiatkan lagi yang tidak harus dilakukan secara offline, khususnya karena karakter kota yang sibuk, online. Kita punya WA group dan sebagainya. Upayakan paling tidak RT itu memastikan setiap orang yang tinggal di RT-nya itu saling mengenal, sehingga kita bisa saling mengawasi dan mengingatkan dan bahkan membantu, sehingga potensi-potensi kejahatan yang ada bisa dieliminir. Baik, terima kasih sekali Mbak Devi dan juga Pak Thomas dari Speak Up France. Pemirsa, itu tadi bahasan kita mengenai apakah Jakarta tidak aman. Tadi sudah dijawab begitu ya oleh para pakar yang hadir di sini, bahwa ternyata setiap kota-kota besar ini biasanya dihantui begitu dengan ancaman dari sisi keamanan dan juga kriminalitas. Dan pemirsa, tadi itu saya menanyakan kepada Anda, sudahkah Anda mengenal tetangga-tetangga Anda khususnya dalam satu lingkungan rukun tetangga begitu. Ini akan sangat penting seperti yang tadi dikatakan Mbak Devi, bahwa lebih baik untuk aktivitas-aktivitas kearifan lokal seperti Siskamling, PKK dan lain sebagainya ini diaktifkan kembali agar satu dan lain warga bisa saling mengenal, bisa saling mengingatkan dan bisa saling membantu satu sama lain jika terjadi kesulitan. Demikian Speak Up France, saksikan terus Speak Up France setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.